Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-4. Sang waktu bergerak melintasi malam dan menyongsong datangnya pagi berikutnya dengan udara yang menghangat dan langit cerah. Sebagaimana saran yang diterima dari Pradabasu, Gajah Enggon tidak ingin menunda waktu. Ia sempatkan di sela kesibukan yang padat untuk menghadap Ibu Suri Rajapatni. Sebagaimana biasa, Ibu Suri yang terlihat masih cantik itu menampakkan raut muka yang amat sejuk. Akan tetapi usianya memang telah tua dan orang tua sebagian berpikir ingin segera mati. Persiapan menjemput kematian lalu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah kegiatan yang lebih sering dilakukan oleh anak mendiang Prabu Sri Kertanegara itu, yang lebih sering berbuat baik kepada sesama, menolong mereka yang dalam butuh pertolongan, memberi suluh mereka yang berada dalam kegelapan, dan lebih sering berada di sanggar pamujan. Untuk satu hal itu, Ibu Suri Gayatri layak merasa iri. Dalam waktu 2 tahun terakhir, dengan hanya berselisih beberapa bulan, Ibu Suri kedua dan ketiga memperoleh anugerah yang widi menyusul ke alam langgeng, bertemu dengan mereka yang telah pergi lebih dulu. Ibu Suri yang masih hidup kini tinggal Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari yang keadaan kesehatannya mulai menyedihkan. Kematian dua adiknya, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita dan Sri Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajna Paramita, kembali menghadap penciptanya, menyebabkan Ibu Suri pertama itu sangat kehilangan. Ibu Suri kehilangan nafsu makan, tak bergairah dalam beberapa hal, menyebabkan keadaan tubuhnya kian hari kian memburuk. Ibu Suri Tribuaneswari juga jarang berbicara dan hanya mau berbicara dengan adiknya. Ajakan berbicara dari para emban sama sekali tidak digubrisnya, termasuk ketika Gajah Mada datang mengunjungi. Ibu Suri melirik pun tidak. Bahkan ketika kedua Prabu Putri kakak beradik datang berkunjung, Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa tidak digubris. "Bagaimana kabarmu, Enggon?" tanya Biksuni Gayatri. Gajah Enggon beringsut lebih mendekat sambil memperbaiki sikap duduknya dan menyembah. "Hamba Ibu Suri," jawab Gajah Enggon. "Kabar hamba selama ini selalu baik, tak kurang suatu apa. Selama ini hamba selalu berdoa untuk kesehatan Ibu Suri." Biksuni Gayatri tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih untuk berdoa kesehatan yang kau panjatkan, Gajah Enggon. Aku mendoakan untukmu, puja semoga Hyang Widi selalu membebaskan dirimu dari mata rantai sebab dan akibat." Dengan sangat santun dan menghindarkan bertatapan mata secara langsung, Gajah Enggon bersikap. "Kedatanganmu tentu membawa sebuah keperluan, Enggon." Gajah Enggon teringat pada saran Pradabasu sahabatnya untuk sebaiknya bicara terus terang apa adanya. Soal lenyapnya dua pusaka, Jihna Nagara dan Songsong Kyai Udan Riwis, tak perlu disembunyikan lagi. Menyembunyikan hal itu dari Prabu Putri dan Ibu Suri justru merupakan kesalahan. "Hamba Tuan Putri Ibu Suri," jawab Gajah Enggon. "Kedatangan hamba kali ini untuk memohon petunjuk." Biksuni Gayatri menyimak dan menempatkan diri untuk mendengar. Biksuni menyimak apa yang akan disampaikan Enggon. Gajah Enggon siap melanjutkan. "Mohon ampun Tuan Putri, bersamaan dengan gempa bumi yang terjadi beberapa hari yang lalu, sebenarnya
istana kecurian benda yang sangat penting. Hamba sebagai pimpinan pasukan Bayangkara harus bertanggung jawab atas hilangnya benda pusaka itu. Ibu Suri Gayatri tidak menampakkan perubahan wajah apapun. Bagi seorang biksuni dan para biksu, pada umumnya harta benda hanyalah masalah duniawi yang amat menyesatkan. Harta benda merupakan simbol dari awal munculnya nafsu keserakahan, dan keserakahan adalah pintu gerbang kegelapan. Benda apa yang hilang, Gajah Enggon? Tanya Gayatri. Gajah Enggon mengambil nafas lebih dalam. Cihna lambang negara Gringsing Lobeheng Luwih Laka dan payung Kyai Udan Rewis telah jengkar dari gedung istana. Untuk melacak keberadaan benda itu, hamba menyebar banyak prajurit, tetapi hingga kini hamba belum berhasil menemukan titik terang di mana Cihna dan Songsong itu berada. Dengan hilangnya kedua benda pusaka itu menjadi tanda adanya pihak yang berniat melakukan makar lagi, karena maling benda itu berpikir Cihna dan Songsong yang hilang tersebut merupakan benda keramat, tempat bersemayam wahyu. Ibu Suri Biksuni Gayatri menampakkan wajah datar. Apa yang disampaikan Gajah Enggon itu ternyata tidak berkemampuan mengagetkan Gayatri. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa bumi. Gayatri menekan. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Enggon, manakala Gayatri kemudian memejamkan mata adalah dalam rangka mengenang apa yang bisa diingatnya pada malam terjadinya gempa itu. Malam itu udara mengalir terasa aneh. Apakah kau mencatat hal itu? Tanya Ibu Suri Gayatri. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Enggon tangkas dan terkejut karena Ibu Suri Gayatri juga menandai udara yang terasa aneh pada malam peristiwa itu terjadi. Apa yang kau rasakan saat itu? Lanjut Gayatri. Hamba menandainya sebagai kekuatan sirep. Jawab Gajah Enggon. Senyap dan hening menggeliat menari, menyita perhatian. Ibu Suri Gayatri termangu dalam berpikir, atau kenangannya terlempar kembali ke masa silam. Kelipatan kenangan yang menjadi bagian dari sejarah yang jika tidak ada yang mencatat akan lenyap, tak ada jejaknya. Rasanya seperti baru kemarin, ucap Gayatri setengah berbisik. Gajah Enggon amat terpancing. Mohon Tuan Putri berkenan menceritakan asal muasal dua benda pusaka itu. Gajah Enggon berkata. Ibu Suri Gayatri termangu ketika kenangannya tergiring kembali ke masa lalu yang terjadi seolah baru kemarin sore. Aku dan Nyai Pamandana yang membatik Cihna itu. Aku mengerjakan bagian bulatan Wilwo, sedangkan Nyai Pamandana mengerjakan bagian luarnya sampai tuntas. Kami kerjakan dalam waktu berbulan-bulan dengan penuh keprihatinan. Dengan istri Kyai Pamandana? Ulang Gajah Enggon. Ya, ucap Ibu Suri Gayatri tegas. Gajah Enggon layak merasakan permukaan jantungnya bagai dirambati ribuan ekor semut mendengar nama itu diucapkan Ibu Suri Gayatri. Pamandana bukanlah nama yang boleh dianggap sepi atau tidak ada. Nama Pamandana boleh dibilang sejajar dengan nama Mahapati Nambi dan nama-nama lain seperti Lembu Sora, Gajah Pagon, Mahisa Pawagal, Banyak Kapuk, mantan maling Wirota Wiragati, dan Kebu Kepetengan. Merekalah orang-orang luar biasa yang memberikan pengorbanan dengan jiwa dan raga terhadap Raden Wijaya yang pontang-panting menyelamatkan diri dari kerajaan Mahisa Mundarang dari gelang-gelang Kediri yang menyerbu Singosari ketika kerajaan sedang tidak dijaga oleh prajurit karena semua dikirim ke Sumatera. Mahisa Mundarang adalah pati dari Raja Jayakatwang. Nama-nama itu kemudian terpahat di benak segenap rakyat Majapahit sebagai cikal bakal pejuang yang membangun negara baru bernama Majapahit yang terus membesar dan berkembang.
Untuk kurun waktu yang lama, Paman Dana diangkat menjadi pejabat penting oleh Raden Wijaya. Berbarengan dengan kematian sang Prabu, Paman Dana lenyap, tak ada kabarnya. Konon, ia mengambil pilihan sebagai pertapa dengan menghabiskan waktu untuk topo broto di hutan-hutan. Menilai usianya yang sangat tua, mungkin Kyai Paman Dana sudah mati. Seiring perkembangan waktu, nama-nama yang seangkatan dengan Paman Dana berguguran. Nabi yang menjadi korban fitnah Mahapati gugur dalam mempertahankan benteng Pajarakan. Lembu Sora terbunuh dalam pemberontakan bersama Juru Demung dan Gajah Biru, dan juga sebagai akibat fitnah yang ditebar oleh Mahapati. Sementara itu, nama-nama lain seperti Gajah Pagon, Banyak Kabu, dan Pawagal tak ada jejaknya, serasa lenyap di telan bumi. Di mana mereka? Pertanyaan itu sungguh sangat mengganggu rasa ingin tahu. Kalau Songsong Kyai Udan Riwis, aku hanya mencatat cerita yang kuterima dari mendiang Sang Prabu Kertanegara ayahku, bahwa benda itu memiliki usia yang panjang sekali. Penobatan yang dilakukan terhadap leluhurku, Prabu Ranggawuni dan Prabu Mahisa Cempaka, sebagai Sri Wisnuwardana dan Ratu Angabaya Narasinghamurti, juga dipayungi Songsong itu. Bagaimana kisah pembuatan payung kebesaran itu, aku tidak tahu. Yang kita lihat, Songsong itu berumur panjang, awet, dan selalu menyebarkan aroma wangi, karena beberapa bagian terbuat dari kayu cendana. Gajah Enggon termangu. Jika harus melacak jejak kedua benda pusaka yang hilang itu, kata Gajah Enggon, kemanakah hamba harus pergi, Tuan Putri? Hamba mohon petunjuk dan siap untuk menemukan kembali. Bahkan andai harus dengan menyeberang lautan api, hamba akan lakukan. Ibu Suri Gayatri memerlukan memejamkan mata lebih lama untuk jawaban yang akan diberikan. Bagaimana Gayatri adalah orang yang bermata awas, bukan mata wadaknya yang awas, tetapi mata batinnya yang tajam melebihi mata wadak. Gajah Enggon tidak berniat mengganggu ketika Ratu Gayatri seperti larut dalam pemusatan semadi. Sekejap demi sekejap, sang waktu bergeser menawarkan keheningan yang kental di ruang itu. Gayatri kembali membuka mata. Pergilah ke ujung galuh, mulailah pencarian yang akan kau lalui dari tempat itu, ucap Biksuni Gayatri. Kehidupan pribadimu boleh dikata akan berawal dari tempat itu. Jalani saja pencarianmu seperti air yang mengalir. Jika kau harus hanyut, hanyutlah. Jika tiba saatnya harus menepi, menepilah. Dekatilah hujan yang turun di musim kemarau yang menyengat ini. Hujan akan membawamu menemukan jejak pusaka yang murca itu. Gajah Enggon menyembah. Meski samar, petunjuk itu membuat Gajah Enggon merasa lega. Baginya ujung galuh bukanlah tempat yang tak jelas. Jika ada bagian yang membuat Gajah Enggon merasa heran adalah apa maksud Ibu Suri mengatakan hidupnya boleh dikata akan berawal dari sana. Hamba mohon restu Tuan Putri Ibu Suri, kata Gajah Enggon. Dengan petunjuk yang Tuan Putri Ibu Suri berikan kepada hamba, kiranya tiba waktunya hamba mulai perjalanan panjang untuk melacak benda itu agar tidak menjadi penyebab terjadinya huru-hara pertumpahan darah. Gayatri tersenyum sejuk. Kuberikan restuku Gajah Enggon, jawab Gayatri. Akan tetapi bagaimana dengan kedudukan dan jabatanmu sebagai pimpinan pasukan khusus Bayangkara? Gajah Enggon yang telah siap beringsut mundur memberikan sembahnya. Dalam sikap yang demikian ia menjawab, hamba sudah cukup lama menjabat sebagai senopati pimpinan pasukan khusus Bayangkara. Hamba akan mengajukan permohonan mengundurkan diri agar bisa dengan leluasa
menelusuri jejak maling payung dan lambang negara itu, dan memberi kesempatan kepada prajurit di lapis bawah hamba agar mendapat kesempatan yang sama sebagai yang hamba peroleh. Jawab Gajah Enggon dengan penuh keyakinan. Biksuni Gayatri senang mendapat jawaban seperti itu. Biksuni Gayatri senang karena Gajah Enggon tidak terjerat oleh pangkat dan kedudukan yang tinggi dan tidak menganggap jabatan sebagai pesona duniawi yang menyilaukan. Biksuni Gayatri mengangguk manakala sekali lagi Gajah Enggon memberikan penghormatannya. Dengan langkah lebar dan penuh keyakinan, Gajah Enggon berniat menghadap kedua Prabu Putri di istana menggunakan salah satu ruang yang menjadi bagian tak terpisah dari Manguntur. Di sana pertemuan itu akan dilakukan. Pasewakan diselenggarakan amat terbatas. Hal itu untuk memenuhi permintaan Senopati Gajah Enggon yang telah menyampaikan pesan kepada seorang pengalasan abdi dalam pelayan dalam. Gajah Mada dan Mahapati Aryatada hadir pula menghadap. Akan tetapi masing-masing suami Prabu Putri tidak ikut hadir di pasewakan. Dua orang emban mendampingi Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani untuk ikut melayani semua kebutuhan Prabu Putri. Di sebelahnya duduk pada dampar yang dirancang dalam bentuk sama, Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa dilayani oleh emban Prabarasmi yang siaga menjalankan apapun yang diinginkan. Duduk dengan sedikit terkantuk-kantuk, Aryatada yang tua memperhatikan ke arah lapangan luas di depan Balai Manguntur. Musim penghujan yang belum juga datang menjadikan lapangan sangat tandus. Jika ada yang tidak terusi, tetap hijau dan tetap berdaun lebat di sepanjang tahun adalah barisan pohon Brahmastana. Di bawah pohon Brahmastana yang rindang, beberapa ekor kijang yang telah jinak karena dipiara sejak masih kecil sedang mengais rumput kering. Sungguh malang nasib kijang itu karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi untunglah kijang-kijang itu berada dalam tanggung jawab Pekati istana. Kijang-kijang yang dilepas bebas itu menyebabkan dua ekor harimau kelangenan yang dikerangkeng di sangkar besi mondar-mandir gelisah. Gemas melihat mangsa yang begitu menggiurkan, tetapi tidak mungkin digapai karena jeruji besi yang menghalangi. Di mata harimau dalam kerangkeng itu tak ada jenis makanan yang begitu lezat selain daging dan darah kijang. Dulu ketika Rakuti memberontak dan berhasil memporak-porandakan istana, Rakuti pernah melemparkan mayat manusia sebagai makanan harimau tersebut. Harimau itu mencatat daging manusia ternyata lebih enak daripada daging rusa dan kambing. Sudah lama harimau itu menunggu-nunggu akan memperoleh kesempatan yang sama, tetapi kesempatan untuk dahar daging manusia itu belum pernah terulang kembali. Waktu bergeser sejenak, Gajah Mada merasa jengkel karena Gajah Enggon belum menampakkan batang hidungnya. Padahal pertemuan itu diselenggarakan atas permintaan Gajah Enggon. Menempatkan kedua Prabu Putri harus menunggu benar-benar merupakan sikap yang tidak sopan. Namun kejengkelan Gajah Mada itu tidak harus berumur panjang. Dari salah satu pintu, Gajah Enggon muncul. Dengan bergegas dan nampak sedikit terengah, Gajah Enggon naik ke pendopo dan beringsut menempatkan diri. Bergegas pula Gajah Enggon memberi hormat dengan menyembah kedua putri yang masing-masing dibalas dengan anggukan kepala. "Mohon ampun Tuan Putri Prabu," kata Gajah Enggon sigap. "Hamba agak terlambat karena sedikit tertahan di istana Ibu Suri Gayatri." Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani mengangguk dan memberi senyum yang amat tulus. Sebaliknya, betapa tebal wajah Gajah Mada yang menahan marah. Apapun alasan yang diberikan, menempatkan Prabu Putri sampai harus menunggu benar-benar tak sopan. Perasaan yang demikian juga dirasakan oleh Dyahwiyat.
Akan tetapi bahwa penyebab keterlambatan itu karena tertahan Ibu Suri Gayatri, dengan segera Dihawiyat Raja Dewi Maharajasa membuang perasaan jengkel itu. Hanya Mahapati Aryatada yang tak terbaca warna macam apa yang bersembunyi di balik raut muka yang datar. Kami telah menerima permintaan yang kamu ajukan dan telah kuhadirkan Paman Tadah dan Kakang Patih Gajah Mada. Silakan Kakang Enggon, apa yang akan kau sampaikan dalam pertemuan ini? Tanya Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dengan suara datar penuh wibawa. Gajah Enggon melirik Gajah Mada yang dilirik sedang lurus memandang ke depan. Berlahan Gajah Enggon merapatkan kedua telapak tangannya dan menempatkan di ujung hidung. Sikap menyembah itu dilakukan lebih lama dari lazimnya. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Enggon. Permohonan hamba untuk diadakan pertemuan ini adalah karena hamba harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi 2 pekan yang lalu. Hamba bersalah telah meminta Kakang Gajah Mada untuk menahan dan menyembunyikan peristiwa yang terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa bumi di Pabanyu Pindah dan meledaknya Gunung Kamput. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani dan Raja Dewi Maharajasa sama sekali tidak memiliki keterangan apapun terkait apa yang disampaikan Enggon. 2 Prabu Putri itu saling pandang. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani melirik Gajah Mada yang dilirik dengan segera merapatkan kedua telapak tangannya. Ada peristiwa apa yang bersamaan dengan terjadinya gempa bumi? Tanya Prabu Putri Raja Dewi. Pertanyaan itu lebih ditujukan kepada Gajah Mada. Gajah Mada dengan segera mempersiapkan diri memberikan jawaban. Hamba para Prabu Putri, jawabnya, bersamaan dengan gempa bumi yang terjadi saat itu, sebenarnya istana telah kemalingan. Jawaban itu mengagetkan para Prabu Putri sekaligus mengagetkan Mahapati Aryatada yang terbaca dari perubahan sikap duduknya. Aryatada bahkan merasa perlu bergeser kursi. Apa yang dibobol maling? Tanya Tribuana Tunggadewi. Senyap menyelinap, mengalir dan menggoda. Meski pertanyaan itu ditujukan kepada Gajah Mada, mantan Patih Daha itu menyerahkan kepada Gajah Enggon untuk menjawab. Gajah Enggon menyampaikan jawabannya dengan kepala menunduk. Ampun Tuan Putri, gedung perbendaharaan pusaka dibobol orang. Benda yang hilang ada 2, yaitu Cina Grising Lobeng Luwih Laka dan Songsong Kiai Udan Riwis. Meskipun ada benda-benda lain yang berharga, 2 benda itu yang dipilih oleh pencurinya. Pencurian yang menurut hamba sangat aneh. Senyap yang merayap adalah atas nama kaget yang dialami oleh kedua Prabu Putri dan Mahapati Aryatada. Rasa terkejut itu untuk keberanian maling. Siapapun orang yang telah berani melakukan pencurian di istana pasti memiliki nyali luar biasa. Rasa kaget berikutnya untuk benda-benda yang dicuri. Ada banyak benda lain yang lebih berharga jika berniat dijual. Ada keris-keris berlapis emas. Ada pula jambangan berharga sangat mahal karena juga terbuat dari emas dan timang bertetes berlian. Benda itu sama sekali tidak diusik. Orang yang melakukan pencurian rupanya lebih tertarik pada nilai yang melekat pada benda-benda pusaka itu dan sama sekali tidak silau pada benda yang lain, meski jauh lebih berharga. Terhadap kecurian yang terjadi itu, hambalah yang bersalah dan layak dihukum. Sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara sekaligus paling bertanggung jawab pada keamanan istana, terbukti hamba tidak berhasil menjalankan tugas dengan baik. Istana telah kemalingan, dilakukan itu seolah istana tidak ada yang menjaga. Lanjut Senopati Gajah Enggon. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada, tetapi Gajah Mada membeku.
hamba telah meminta kepada Kakang Gajah Mada untuk berkenan memberi hamba waktu guna melacaknya dan memohon kepadanya agar peristiwa itu jangan dulu disampaikan kepada Prabu Putri. Tetapi hingga 2 pekan telah lewat, terbukti hamba tak mampu menemukan 2 pusaka yang lenyap itu. Kepada diri hamba sendiri, hamba telah berjanji, apapun yang telah terjadi, hamba harus bisa menemukan kembali pusaka-pusaka yang hilang. Oleh karena itu, kepada Tuan Putri Prabu sekalian, dengan disaksikan Kakang Gajah Mada dan Paman Mahapati Amangkubumi Aryatada, dengan ini hamba mohon Tuan Putri Prabu berkenan melepas kedudukan dan jabatan hamba sebagai senopati pimpinan pasukan Bayangkara, karena untuk selanjutnya hamba akan pergi menelusuri jejak lenyapnya pusaka itu. Hening yang mengalir memberikan kesempatan kepada Mahapati Aryatada untuk memahami duduk persoalan, juga memberi kesempatan kepada kedua Prabu Putri untuk mengedapkan diri dari rasa kaget yang membelit. Sebenarnya lah sang Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa terheran-heran agak sulit memahami. Berita kemalingan atas benda-benda pusaka itu memberangus perhatian mereka. Yang dicuri itu hanya Cina dan payung? Dia Wiyat bertanya. Senopati Bayangkara Gajah Enggon merapatkan 2 telapak tangannya, sebuah cara membenarkan pertanyaan itu. Padahal di gedung pusaka banyak benda lain yang lebih berharga. Gajah Enggon mengangguk amat dalam. Lantas apa arti semua itu? Untuk maksud dan tujuan apa seorang mencuri payung dan lambang negara? Benda-benda itu sama sekali tidak berharga, kecuali jika dinilai dari sisi sejarahnya. Bukankah demikian, Kakang Gajah Mada? Patih Gajah Mada berniat menjawab, tetapi Gajah Enggon mendahulunya merapatkan kedua telapak tangannya dan meletakkan ke ujung hidung. Prabu Putri Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi mendahulukan Gajah Enggon untuk berbicara. Terkait dengan pencurian benda-benda lambang negara itu, hamba telah meminta saran dan pendapat dari sahabat hamba, Pradabasu. Pradabasu curiga benda-benda pusaka itu dianggap sebagai tempat bersarangnya wahyu, sebagaimana keris Embuk Gandring dahulu juga dianggap seperti itu. Orang yang mencuri benda itu karena berpikir benda itu akan bisa mengantarkannya memegang kekuasaan. Artinya, secara tersamar ada sebuah rencana makar di balik pencurian itu. Hamba lalu berkeputusan, hamba harus turun langsung untuk melacak jejaknya. Kedua Prabu Putri kakak beradik itu saling pandang, disusul kemudian masing-masing mengarahkan perhatiannya kepada Mahapati Aryatada. Aryatada yang diminta pendapat segera memberikan penghormatannya. Apakah hamba diizinkan mengajukan pertanyaan kepada Enggon? Tanya Aryatada. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani mengangguk tak keberatan. Silahkan Paman Patih. Gajah Enggon beringsut dan mempersiapkan diri berhadapan langsung dengan Patih Aryatada. Bagi Tada, persoalannya bukan hanya bagaimana istana bisa menjadi tempat yang mudah diterobos. Jika istana telah dijaga sedemikian ketat oleh pasukan pilih tanding dan mumpuni seperti Bayangkara, ternyata bisa diterobos dengan mudah. Lalu bagaimana jaminan keselamatan terhadap kedua Prabu Putri? Jika gedung perbendaharaan pusaka bisa dimasuki tanpa hambatan, boleh jadi pilih Prabu Putri yang paling pribadi pun bisa dimasuki. Siapapun orang yang berniat jahat, bukankah itu halnya dengan apa yang dilakukan dulu Ken Arok yang bisa memasuki bilik Tunggul Ametung dengan leluasa tanpa ketahuan siapapun dengan meninggalkan jejak kematian Aku Tumapel dan menimpalkan lepotan pita di wajah pengalasan Kebu Ijo. Jadi ada maling menerobos gedung pusaka? Tanya Tada. Benar Paman, jawab Gajah Enggon.
Tak berkedip Aryatada menatap wajah Gajah Enggon. Apa yang dilakukan Bhayangkara malam itu? Jika gedung pusaka bisa digerayangi maling dengan leluasa, lantas bagaimana dengan keselamatan para Prabu Putri? Apakah saat itu mereka tidur semua atau bagaimana? Jika seperti itu cara bekerja prajurit pasukan khusus Bhayangkara, untuk apa istana harus mengeluarkan uang sebagai gaji mereka? Gajah Enggon berdesir. Pertanyaan dan sindiran yang sangat menohok itu harus diakui memang mencemaskan. Gajah Mada tidak menampakkan warna hati apapun, tidak tersenyum andai kata sindiran Mahapati Aryatada itu membuat hatinya senang. Wajah Gajah Mada yang datar mirip tembok. Paman Pati benar, aku harus mengakui kecemasan Paman Pati. Benar pula yang Paman Pati sampaikan. Para prajurit Bhayangkara yang bertugas menjaga istana sejak petang telah dibelit oleh rasa kantuk yang datang secara tidak wajar. Hal tersebut karena ada kekuatan sirep yang sangat kuat. Jawaban itu membingungkan kedua Prabu Putri sekaligus membungkam mulut Mahapati Aryatada. Akan halnya Gajah Mada, ia masih belum merasa puas dengan kilah yang diajukan Gajah Enggon. Soal maling menyebar kekuatan sirep agar prajurit pengawal istana terlena dan tertidur, kilah itu belum bisa ia terima sepenuhnya. Seharusnya Bhayangkara tidak menempatkan sirep sebagai kambing hitam. Ilmu sirep itu andai kata ada, mestinya bisa dimentahkan. Kekuatan sirep? Ulang Mahapati Aryatada. Gajah Enggon mengangguk membenarkan jawaban itu. Bagaimana kau bisa menandai sang maling menggunakan sirep? Gajah Enggon menunduk makin dalam. Dalam sikap itu jawaban ia berikan. Bagaimana dengan Mahapati Amangkubumi sendiri? Balas Gajah Enggon. Pada hari dan tempatnya menjelang gempa bumi itu datang, apakah Paman Pati tidak merasakan sesuatu yang tidak wajar? Mahapati Amangkubumi Aryatada bagai dipaksa mengenang apa yang terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa bumi. 2 pekan yang lalu, Mahapati Aryatada berdesir ketika harus mengakui kebenaran apa yang disampaikan Enggon. Soal kekuatan sirep yang menyebar, hal itu sempat ditandainya sebagai orang yang telah kenyang makan asam garam kehidupan. Bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Aryatada untuk menandai keganjilan seperti sirep itu. Hadir sehalus apapun kekuatan yang bertumbuh pada ilmu hitam itu, dengan mudah bisa ditandainya. Istana dibobol maling mungkin mustahil dan terasa tak mungkin. Lain halnya jika maling itu menggunakan kekuatan sirep. Aryatada yang memang menandai hadirnya kekuatan sirep itu menduga ada kaitannya dengan gempa bumi karena gunung meletus. Justru karena itu Mahapati Aryatada terbungkam. Lirikannya diberikan kepada Gajah Mada dan dengan bergegas merapikan sikap duduknya kembali. Wajah Gajah Mada yang datar tak memancing Mahapati Aryatada bertanya sesuatu kepadanya. Aryatada mengembalikan waktu kepada kedua Prabu Putri. Aryatada yang mangut-mangut membingungkan mereka. Bagaimana Paman? Prabu Putri Tribhuwana Tunggadewi bertanya. Aryatada menyembah. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Hamba menandai malam ketika menjelang gempa bumi itu memang ada sesuatu yang aneh terjadi. Yang disebut sirep itu, Tribhuwana Tunggadewi memberikan tekanan dengan menerkannya. Aryatada mengangguk. Baik Prabu Putri Sri Gitarja Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani maupun Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa belum memiliki pemahaman yang cukup atas ilmu sirep. Mendengarkannya bahkan baru kali ini. Itulah sebabnya rasa ingin tahu mereka tak bisa dibendung. Sebenarnya apa ilmu sirep itu? Tanya Sri Gitarja. Dyahwiyat menyimak. Hamba Tuan Putri. Patih Tada menjawab. Ilmu sirep adalah ilmu para maling.
semacam teluh yang disebar ke udara yang akan menyebabkan siapapun yang berada di wilayah sebaran kekuatan sirip itu terhantam rasa kantuk luar biasa dan tertidur. Dengan demikian, maling itu akan bisa bertindak dengan amat leluasa. Malam itu hamba memang menandai kehadirannya. Mungkin apa yang dikatakan Enggon benar adanya. Sri Gitarja dan Dyahwiyat saling pandang. Jawaban Mahapati Amangkubumi Aryatada menggiring Sri Gitarja dan Dyahwiyat untuk mengenang apa yang terjadi di malam terjadinya gempa bumi. Setelah memperoleh jawabnya, raut muka Sri Gitarja berubah tegang. Dyahwiyat menyusul setelahnya. Melihat itu, Gajah Mada menghirup tarikan nafas lebih panjang. Dari raut muka yang dibacanya, Gajah Mada tahu kedua Prabu Putri terkena pengaruh kekuatan sirip itu, sebagaimana dirinya juga terkena. Dengan demikian, Gajah Mada harus menimbang kembali apakah masih menempatkan kemunculan sirip itu sebagai kambing hitam. Bagaimana dengan Adi Prabu Putri? Tanya Sri Gitarja. Dyahwiyat ragu, tetapi mengangguk setelahnya. Aku ingat saat itu aku memang tidur lebih awal. Suamiku mengalami kesulitan membangunkan aku. Aku ingat beberapa jenak setelah petang datang, aku mengantuk sekali. Emban Prabarasmi yang memijit aku bahkan ikut tertidur di bilikku. Sri Gitarja mengarahkan pandangan matanya kepada Emban Prabarasmi yang diperhatikan wajahnya menunduk, tak berani menengadahkan kepala. Maka Sri Gitarja mendadak disergap gelisah ketika kenangannya sampai pada simpulan yang sama. Di hari kejadian, Sri Gitarja pun tidur lebih awal. Rasa tidak nyaman itu mekar membayangkan apa jadinya jika maling itu hanya melakukan tindakan perbuatan pencurian, tetapi berbuat lebih jauh dengan mencelakainya atau melakukan tindakan cabul. Hal macam itu mungkin saja terjadi mengingat kemampuan sirip menyebabkan semua orang yang berada di wilayah sasarannya terlena. Aku tidak ingin peristiwa macam itu terulang kembali, kata Sri Gitarja. Maka aku minta ada jaminan peristiwa itu tidak akan terulang kembali. Kalau memang ada orang dengan kemampuan sirip macam itu, harus dicarikan orang yang mampu menandingi. Aku tak mau ada orang yang dengan diam-diam menyelinap ke dalam bilik pribadiku dan melihat bagaimana aku dan suamiku tidur. Gajah Mada berdesir karena arah pandangan mata Prabu Putri Sri Gitarja diarahkan kepadanya. Bergegas, Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya memberikan sembah. Tetapi Pati Gajah Mada merasa tidak harus menjawab pertanyaan itu. Kewenangan atas pengamanan istana dengan semua isinya berada di tangan pasukan Bayangkara. Kini kewenangan itu tidak berada dalam tanggung jawabnya. Mantan Bredaha, Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa mengambil alih pembicaraan, ditunjukkan arah pandang matanya kepada Gajah Enggon. Bagaimana dengan laporan Telik Sandi yang Kakang sebar untuk mencari benda-benda pusaka yang hilang itu? Tanya Dyahwiyat. Gajah Enggon masih dalam sikapnya, duduk agak tegang dengan kedua telapak tangan masih saling melekat. Hamba Tuan Putri, semua telah kembali tanpa hasil apapun. Sama sekali tidak ada jejak maling itu, jawabnya. Dan Kakang Senopati telah bertemu dengan Kakang Pradabasu. Gajah Enggon mengangguk dalam. Hamba teringat kepada Pradabasu menyebabkan Dyahwiyat tergoda oleh rasa ingin tahu yang nyaris terlontarkan. Namun mengingat rasa ingin tahu itu bersifat sangat pribadi, maka ditahannya rasa penasarannya. Apa kata Kakang Pradabasu? Gajah Enggon memerlukan waktu beberapa jenak untuk berpikir kemana arah pertanyaan itu. Soal kedua benda pusaka yang hilang itu, apa kata Kakang Pradabasu? Ulang Prabu Putri. Gajah Enggon mengangguk. Hamba telah meminta kepada Adi Pradabasu
membantu hamba ikut melacak jejak kedua benda pusaka itu. Brandabasu menyanggupi akan menemani perjalanan hamba untuk melakukan pelacakan bersama-sama. Lalu apa petunjuk ibunda Ibu Suri? Tanya Sri Gitarja. Ibu Suri memberi petunjuk agar hamba memulai pencarian dari ujung Galuh, jawab Gajah Enggon. Apa alasan Ibu Suri meminta Kakang mengawali pencarian kedua benda pusaka yang hilang itu dari ujung Galuh? Tanya Prabu Putri Sri Gitarja. Gajah Mada yang ikut terpancing rasa penasarannya menyimak jawaban yang akan diberikan Gajah Enggon. Namun ternyata Gajah Enggon memberikan jawaban yang memang menyebabkan rasa penasaran. Tuan Putri Ibu Suri hanya memberi petunjuk agar hamba memulai pelacakan dua pusaka itu dari ujung Galuh. Hanya itu Tuan Putri, tidak ada penjelasan apapun dari Tuan Putri Ibu Suri mengapa hamba harus memulai dari ujung Galuh, jawab Gajah Enggon. Gajah Enggon merasa sebaiknya tidak menceritakan seutuhnya pembicaraan yang terjadi dengan Ibu Suri, Raja Patni Biksuni Gayatri. Ada bagian tertentu dalam petunjuk itu yang bersifat pribadi dan membuatnya penasaran. Apa yang diucapkan Ibu Suri Gayatri masih terngiang-ngiang di telinganya. Kehidupan pribadimu boleh dikata akan berawal dari tempat itu. Jalani saja pencarianmu seperti air yang mengalir. Jika kau harus berhanyut, hanyutlah. Jika tiba saatnya harus menepi, maka menepilah. Dekatilah hujan yang turun di musim kemarau yang menyengat ini. Hujan akan membawamu menemukan jejak pusaka yang murca itu. Karena Ibu Suri menyebut dengan tegas sebagai kehidupan pribadi, Gajah Enggon tak ingin berbagi. Prabu Putri Sri Gitarja mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada. Apa saranmu Kakang Gajah Mada? Bertanya Sri Gitarja. Senopati Gajah Enggon telah mengajukan permohonannya. Seyogyanya aku minta saranmu. Sama sekali tidak ada rasa keberatan bagi Gajah Mada jika Gajah Enggon mundur dari jabatannya sebagai pimpinan pasukan Bayangkara. Apalagi Gajah Enggon punya alasan yang memang harus mendapat perhatian. Dengan dipenuhinya permohonan Gajah Enggon itu, dengan sendirinya memunculkan pertanyaan, siapa yang harus diangkat menjadi penggantinya? Hamba bisa memahami alasan Senopati Gajah Enggon, Tuan Putri, jawabnya. Gajah Enggon memiliki alasan yang harus didukung penuh. Masalah yang muncul adalah siapa orang yang ditunjuk menjadi penggantinya. Untuk itu, kiranya hamba perlu menyampaikan saran bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai pengganti Enggon haruslah prajurit yang juga berasal dari Bayangkara. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani mengangguk. Siapa? Tanya Prabu Putri Sri Gitarja. Gajah Mada menoleh kepada Gajah Enggon. Gajah Mada yakin Gajah Enggon pasti memiliki orang yang dijagokan. Siapa sebaiknya yang menggantikan kedudukannya? Barangkali Gajah Enggon telah memiliki calonnya, Tuan Putri, jawabnya. Prabu Putri Sri Gitarja memandang Gajah Enggon yang dengan sikap menyembah. Bagaimana Kakang Gajah Enggon? Tanya Sri Gitarja. Jika diizinkan, hamba mencalonkan Kakang Gagak Bongol, jawabnya. Hening sejenak menyelinap, meminta perhatian, mengombak ayun semua pemilik dada dan isinya. Arya Tadah mangut-mangut. Pendapatmu, Kakang Gajah Mada? Prabu Putri Dyahwiat bertanya. Gajah Mada mengangguk. Gagak Bongol adalah seorang perintis yang memiliki pengabdian yang panjang di pasukan Bayangkara. Hamba sependapat dengan Gajah Enggon. Dengan kedudukannya sebagai pimpinan pasukan Bayangkara, maka pangkat Gagak Bongol perlu dinaikkan menjadi pasangguhan atau senopati. Prabu Putri Dyahwiat mengarahkan pandangan kepada Mahapati Arya Tadah. Rupanya Arya Tadah sependapat dengan usulan Gajah Enggon yang disetujui Gajah Mada. Hamba mendukung Tuan Putri, kata Arya Tadah.
Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani akan bangkit dari tempat duduknya. Dua orang emban sigap melayani. "Apa masih ada hal yang perlu dibicarakan?" tanya Prabu Putri. "Dari hamba tidak, Tuan Putri," jawab Gajah Mada. Gajah Enggon mengangguk perlahan. "Demikian juga dengan hamba." Arya Tada hanya menggelengkan kepala ketika Prabu Putri mengarahkan tatapan mata kepadanya. Ketika kedua Prabu Putri bangkit dari tempat duduk bersamaan, Arya Tada menyusul kemudian. Sang waktu yang bergulir telah mengantar semua yang hadir di pasewakan terbatas itu ikut menikmati udara yang makin menghangat ketika akhirnya tuntas sudah semua yang dibahas. Jika masih ada rasa penasaran, itulah yang disarankan Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa yang memberikan perintah secara khusus kepada emban Prabarasmi yang selalu mengawalnya. Dengan berbisik, Dyahwiyat mendekatkan mulutnya ke telinga Prabarasmi. "Cepat kau susul Kakang Gajah Enggon," perintah Prabu Putri. "Sampaikan kepada Kakang Senopati Gajah Enggon supaya menemui aku." "Hamba Tuan Putri," jawab emban Prabarasmi. Gajah Enggon tengah melintas halaman Paseban ketika melihat emban Prabarasmi berlari-lari sambil melambaikan tangan. Gajah Enggon yang tanggap segera berbalik. "Ada apa?" tanya Gajah Enggon. "Tuan Putri Prabu meminta Kakang menghadap beliau secara khusus." "Sekarang?" "Ya," jawab Prabarasmi. Senopati Gajah Enggon mengerutkan kening dalam, menduga hal penting apa yang mendorong Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Marajasa memanggilnya untuk berbicara hanya berdua. Tentu persoalan yang sang Prabu Putri tidak ingin ada orang lain yang ikut mengetahui. Pertanyaan itu tiba-tiba menggiring Gajah Enggon ke pemilik wajah cantik yang pernah dilihatnya hampir 3 tahun yang lalu. Wajah belepotan Duka Nestapa yang punya anggapan mati mungkin lebih baik daripada menghadapi kehidupan dunia dengan kepahitan yang melebihi Brotowali.